Terlepas dari peran Babe dari masa ke masa itu, menurut Babe, ini pertanyaan anak kecil, mana masa kepresidenan yang menurut Babe paling enak? Subjektivitas Babe, kenapa? Ya semuanya kagak enak ya. Tapi kalau kita lihat itu yang kesejahteraan ekonomi ada pada Pak Soeharto. Oh, Pak Soeharto. Kesejahteraan kita bicara. Saya silakan aja, ini subjektivitas Babe. Kesejahteraan, tapi lain-lain saya merasakan ruang gerak Islam sempit waktu kan. Tapi kalau ekonomi oke, Pak Soeharto. Oke. Iya. Ya, tapi kalau kita misalnya gini, bagi Babe, orang seperti Babe, Iya. mana yang paling Babe pilih? Ya. Apakah kesejahteraan ekonomi, apakah kebebasan politik gitu? Semestinya sih dua-duanya ya. Ya, kalau kita harus memilih Mestinya kan. dua-duanya. Tapi kan itu nggak berulang lagi masa demokrasi partai. Oke. Yang orang melupakan bahwa yang disebut demokrasi liberal 50-59 itu ekonominya oke. Oke, I see. Iya, itu yang orang lalai. Iya. Memang kabinet Jatuh bangun. Tapi birokrasi yang dipimpin oleh sekjen tetap nggak boleh berubah. Dan dia Oke. terus menjalankan. Jadi nggak labil pemerintahan, nggak labil. Kalau Babe sebagai tokoh politik ya, kalau mau memilih zaman tuh mau milih zaman apa, Be? Liberal. Waduh, referensinya. Tapi jangan-jangan historis juga Babe. Kan Babe kan belum ngerasakan sendiri itu. Merasakan dong, kita itu waktu kan saya akhir liberal 59 kan umur saya 17. I see. Saya merasakan kabinet Sukiman langsung merasakan. Oke. Itu ekonominya oke. Oke. Terus terang. Kebebasan sipilnya apalagi? Lebih oke Apalagi lagi. itu nggak bisa kembali lah itu zaman, tapi nggak akan berulang lagi zaman itu. Kalau sekarang kita ketemu petinggi kan, misalnya di suatu room, suatu tempat, temu dia datang sama kita, ada Pak Ridwan, ada Babe di sini, salaman, tahu dia beragak rokok kantong, seolah-olah HP-nya berdering. Karena kagak betah. Iya, terus dia angkat sambil jalan. Iya. Pak sebentar ya, menghindari percakapan. I see. Karena mau bercakap apa? I see. Mau bercakap apa? Kita bercakap dengan tokoh-tokoh dulu, mau masuk di mana? Oke. Begitu. Masuk politik oke. Masuk seni oke. Seni oke, sejarah oke. Luar biasa. Karena kan orang berpolitik itu karena seleksi kepemimpinan yang baik kan. Sehingga kalau dia capai puncak pasti kayak Amerika punya kan. Betul. Kalau sudah masuk senat persaingan seperti itu memang dari bawah kan. Betul. Dan kita lihat juga pidato-pidato senat kan berkelas. Senat Joe Biden juga pidato. Iya. Berkelas. Itu yang saya lihat. Kalau sekarang kadang-kadang baru belajar pidato. Terlepas dari peran Babe dari masa ke masa itu, menurut Babe, ini pertanyaan anak kecil, mana masa kepresidenan yang menurut Babe paling enak? Subjektivitas Babe, kenapa? Ya semuanya kagak enak ya. Tapi kalau kita lihat itu yang kesejahteraan ekonomi ada pada Pak Soeharto. Oh, Pak Soeharto. Kesejahteraan kita bicara. Saya silakan aja, ini subjektivitas Babe. Kesejahteraan, tapi lain-lain saya merasakan ruang gerak Islam sempit waktu kan. Tapi kalau ekonomi oke, Pak Soeharto. Oke. Iya. Ya, tapi kalau kita misalnya gini, bagi Babe, orang seperti Babe, Iya. mana yang paling Babe pilih? Ya. Apakah kesejahteraan ekonomi, apakah kebebasan politik gitu? Semestinya sih dua-duanya ya. Ya, kalau kita harus memilih Mestinya kan. dua-duanya. Tapi kan itu nggak berulang lagi masa demokrasi partai. Oke. Yang orang melupakan bahwa yang disebut demokrasi liberal 50-59 itu ekonominya oke. Oke, I see. Iya, itu yang orang lalai. Iya. Memang kabinet Jatuh bangun. Tapi birokrasi yang dipimpin oleh sekjen tetap nggak boleh berubah. Dan dia terus menjalankan. Jadi nggak labil pemerintahan, nggak labil. Birokrasi yang dipimpin oleh sekjen dan dirjen. Iya.
Oke, jadi walaupun orang partai itu bersilih berganti yang berkuasa, Iya, tapi yang ubuk-ubuk di circle atas saja kan? Iya, betul. Tidak sampai nyucuk-nyucuk ke bawah begini ya? Karena dia nggak boleh berpartai. Iya. Sekjen ke bawah nggak boleh berpartai. Jadi harus netral ya, seperti netral. di negara parlementer pada Betul. umumnya. Misalnya aja Ruslan Abdul Ghani itu dia sekjen Departemen Penerangan, Iya. menterinya kan Pak Natsir. Tapi kan Ruslan Abdul Ghani PNI. Betul. Kemudian setelah dia nggak PNS, I see. Setelah berhenti dari PNS, dia Iya. berpolitik dan PNI. Iya. I see. Nah sekarang kan sama be, Kenapa? kagak boleh berpolitik tuh sekjen dirjen ke bawah. sekjen dirjen departemen ya. Iya, ASN kan nggak boleh berpolitik mereka ya. Walaupun diajak-ajak juga. Oh gitu. Kan secara formil kan tidak boleh sejak zaman reformasi. Kalau dulu iya Golkar orang kan pegawai Iya, negeri harus Golkar. harus Golkar PNS. Sekarang kan tidak boleh berpolitik ASN. Gitu ya. Iya, di atas kertas. Di bawah ikut-ikutan juga kampanye kan? Oh, kemasan lain, konten lain. Oh, biasa itu. Gitu ya. Iya, kalau sekarang kan birokrasi begitu. Tanya ke birokrasi. Kalau presidennya Megawati, pro Megawati. Kalau presidennya Gus Dur, pro Gus Dur. Si ASN-nya, Iya. birokratnya. Biasanya birokratnya pro yang berkuasa. Oh, I see. Nah, jadi kalau incumbent pasti biasanya incumbent lebih condong didukung oleh Begitu. Iya, tapi faktualnya begitu. Jadi kalau Babe sebagai tokoh politik ya, kalau mau memilih zaman tuh mau milih zaman apa, Be? Liberal. Waduh, referensinya. Tapi jangan-jangan historis juga Babe. Kan Babe kan belum ngerasakan sendiri itu. Merasakan dong, kita itu waktu kan saya akhir liberal 59 kan umur saya 17. I see. Saya merasakan kabinet Sukiman langsung merasakan. Oke. Itu ekonominya oke. Oke. Terus terang. Kebebasan sipilnya apalagi lebih oke Apalagi lagi. itu nggak bisa kembali lah itu zaman, tapi nggak akan berulang lagi zaman itu. Soalnya zaman saya kuliah, bukan zaman kuliah juga, tapi zaman SD SMP, kan Orde Baru selalu mengatakan itu adalah zaman liberal, zaman gagal, ya kan? Ekonomi gagal. Begini ya, di DPRS itu waktu itu kan nggak ada PKI. Oke. PKI baru masuk kan pemilu 55. Karena dia kan dilarang kegiatannya setelah pemberontakan Madiun. Jadi aman. Tapi Demokrasi. setelah 55 baru Setelah 55 baru dia. baru ribut soal Bung Karno memaksa untuk kabinet kaki empat. Mbok ya dipakai semua, ya kan? Ya orang nggak mau itu waktu kan keakraban Masyumi dan PNI luar biasa. I see. Karena mereka sama-sama sekolah di Rehoke School waktu kan. Iya, iya. Seperti Pak Hardi, Mr. Hardi. Kalau bicara sama saya, wah lancar. Mr. Hardi PNI. Iya, Iya. bicara sama saya lancar sekali bicara tentang Mr. Room, classmate oke. dia kan, Iya, classmate iya. dia. Iya, Dia lancar sekali bicara, senang sekali. Mr. itu Rum Masumi. Masyumi dia PNI. Oke. Jadi nggak masalah dulu ya. Kita melihat, saya pernah diundang oleh Pak Rum. Dia ada katanya ada mengundang rekan dia sejawat. Ridwan kamu datang, tapi nggak boleh ngomong, diam aja. Gitu. So, ketika saya datang ada Pak Kasimo. Iji Kasimo. Iya, ada Pak Tambunan dari Parkindo. Oke. Ada Mr. Hardi. Itu luar biasa keakraban mereka. Apa yang membuat mereka bisa begitu, Be? Bagaimana ya kalau pertanyaan itu yang membuat mereka bisa begitu? Pertama, mereka adalah berasal dari culture yang sama, urban culture. Oke, yang biasa menerima perbedaan pendapat. Biasa menerima perbedaan pendapat. Kalau bahasa sekarang gampangannya mentengan lah dia kan. Oke, mentengan. Mentengan sebuah subculture Jakarta. I see. Anda menteng. Sekarang kan udah berubah. Oke. Jadi mereka merasa betul-betul gimana ya, walaupun pakaiannya sederhana, bahannya sederhana, tapi enak dilihat tampilannya. Oke. Enak dilihat. Kalau sekarang saya pernah kaget ya lihat DPR sekarang ada yang pakai jas dirigen simfoni yang ada di bawah nekuk gitu kan, kayak buntut bebek. Aduh, kok ini dipakai siang-siang gitu. Oke. Itu perbedaannya
karena itu culture. Kalau orde liberal, let's say begitu, itu orang-orangnya luar biasa, tetap menjamu orang dengan, aduh saya kadang-kadang nggak enak ya. Misalnya Pak Simatupang itu kalau TB Simatupang Jenderal, saya dijamu di backyard, bukan di ruang tamu, dibawa ke belakang. Jadi ibu bikin teh. Almarhum Sabam Sirait yang baru meninggal itu, wah hebat lu Rit, kita nggak ada yang pernah dibawa ke situ. Gitu. Jadi itu first class. Tahun berapa itu? Dengan Pak Sim itu tahun 70-an lah. 70-an di backyard. Ya itu. Kalau di sini tidak backyard tapi rooftop. Ya oke. Jadi kemudian misalnya Mr. Burhanuddin Harahap, luar biasa. Ini itunya. Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri, Mas Yumi pernah Perdana Menteri. Jadi saya rasakan culture-nya aja berbeda. Oke, saya dengar bukalah pidato-pidato konstituante. Bagaimana nilainya? Kita jangan lihat message dia kan, pesannya. Tapi nilai pidato itu. Penyair-penyair dunia ada di situ kok. Nah sekarang terlihat kalau mereka suka baca. Iya, kalau sekarang jangan ada justa di antara kita. Padahal Gustam dulu ya. Iya, kelas-kelasnya ya. Iya. Saya bicara kelasnya, kelas lagunya kayak itu yang dia rujuk gitu kan. I see. Ya kan kalau misal satu merujuk penyair-penyair besar dunia, ya kan? Kalau lagu klasik, ya kan? Kalau yang ini kita tahu udah tuh lagu apa. Dan misalnya gini ya, Refli, kita bicara Pak Natsir. Duduk dengan Pak Natsir bukan soal politik, dia bicara tentang ciptaan-ciptaan Beethoven. Karena dia pandai main biola. Oh, Pak Natsir pandai biola ya? Pandai biola, menguasai. Padahal terkesan bahwa wah ini orangnya kolot ya kan. Padahal pandai biola juga dia. Dia main biola, dia cipta, dia selalu bicara. Kalau sekarang kita ketemu petinggi kan, misalnya di suatu room, suatu tempat, temu dia datang sama kita, ada Pak Ridwan, ada Babe di sini, salaman, tahu dia beragak rogo kantong, seolah-olah HP-nya berdering. Karena kagak betah. Iya, terus dia angkat sambil jalan, Pak sebentar ya, menghindari percakapan. I see. Karena mau bercakap apa? I see. Mau bercakap apa? Kita bercakap dengan tokoh-tokoh dulu, mau masuk di mana? Oke. Begitu. Masuk politik oke. Masuk seni oke. Sejarah oke. Luar biasa. Karena kan orang berpolitik itu karena seleksi kepemimpinan yang baik kan. Sehingga kalau dia capai puncak pasti kayak Amerika punya kan. Betul. Kalau sudah masuk senat persaingan seperti itu memang dari bawah kan. Betul. Dan kita lihat juga pidato-pidato senat kan berkelas. Senat Joe Biden juga pidato. Iya. Berkelas. Itu yang saya lihat. Kalau sekarang kadang-kadang baru belajar pidato.